Hello, coach. Hey coach. Hello coach. Hello coach. Hello coach. Hi coach. Halo coach Patrick. Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di Indonesia. Agenda Patrick Kluivert jadi pelatih ini agenda FIFA, Bang. Ya, jadi ada kayak kita tuh kayaknya mau lolos, Bang. Patrick Kluivert sudah datang, jaminan masuk Piala Dunia 2026 sudah semakin pasti terwujud. Sintayong memang sudah ditumbalkan, tapi Erik juga bukan kaleng-kaleng dengan keputusannya. Ada beberapa poin penting yang akan aku sampaikan kenapa kita benar-benar bisa masuk Piala Dunia 2026. Jadi, Kluivert ini adalah salah satu agenda utamanya. Mari kita lihat. Jangan lupa komentar ya. Gue kemarin baca konspirasi ini sekali lagi bukan gue, Bang ya. Ini kalau gue salah penafsiran dibenerin aja. Karena jangan dimarahin. Jangan dimarahin, jangan dibenerin aja di kolom komentar. Apalagi buat buzzer-buzzer yang menonton ini. Langsung aja nih. Gue kemarin ada konspirasi gini, Bang. Ini gue lupa baca dari mana, tapi baca akun siapa, tapi katanya ada konspirasi agenda Patrick Kluivert jadi pelatih ini agenda FIFA, Bang. Ya, jadi ada kayak kita tuh kayaknya mau lolos, Bang. Jadi mungkin kayak apa sih istilahnya, judi-judian juga kan, kita sepak FIFA kan kita udah tahu ada di Netflix kan. FIFA kan korup banget, men. Iya, jadi ada berita katanya ini mau naikin hype. Loh, bayangin, Bang. Si akun itu bilang Indonesia tuh sampai di pos sama 4-3-3 sekarang. Fabrizio Romano. Dulu nggak pernah, kan bos. nggak pernah dari dulu. Iya benar. Karena engagementnya tinggi. Iya. Karena kita negara penonton bola, Mal. Iya, kita setara Argentina tuh. Jadi agama bola. Dan ini, Bang ya, dan kan Fabrizio udah itu 4-3-3 ngepost, bahkan FIFA kemarin kan yang ada sastra masuk tuh. Dia tuh kita tuh bahkan yang isu-isu yang waktu, ingat gak yang waktu Kanjuruhan, setelah Kanjuruhan ada pertemuan Erick Thohir, Infantino datang, sampai main bola. Terus yang isu apa Bahrain nggak mau main di kita, nggak bisa, lu didiskualifikasi. Betul. Jadi kita tuh entah kenapa, menurut akun yang gue baca ini konspirasinya, kita tuh lagi dianak masin. Kecurigaannya Patrick Kluivert ini agenda, dan ternyata kita lolos, Bang, Piala Dunia. Gitu ya, untuk menaikkan nilai jual Piala Dunia. Iya, karena nilai kan jual pada saat nanti, kalau lu bayangin ya, kalau orang Indonesia main di Piala Dunia ya, itu kayak Gista, lu tau Gista kan, kiper berapa kali main sama kita tuh, Gista kiper yang pernah main berdua. Dia bilang kalau Indonesia lolos Piala Dunia, gue dari dulu dia cerita ya, dulu tuh gue sampai kalau misalnya Indonesia main Piala Dunia nih, gue jual aja barang-barang gue apapun yang gue supaya gue bisa berangkat gitu. Itu 5-6 tahun lalu dia pernah cerita gitu. Maksud gue segitunya orang. Jadi lu bayangin 200 jutaan lebih orang kita, tim kita nggak main di Piala Dunia aja, animo nontonnya gitu luar biasa. Iya. Lu bayangin kalau Indonesia main di Piala Dunia, animonya akan seperti apa. Dan negara mana, Bang? 2026 itu Amerika kalau gue nggak salah. Amerika ya? Lu bayangin, Bang, ini sebelum nanti lu lanjut, maaf dipotong tadi. 2000 main di Amerika misalkan, tuan rumah Amerika ya, gue juga lupa Piala Dunia. Lu bayangin, Bang, ini FIFA nih, presiden FIFA datang ke Amerika, dia bilang ini Indonesia lolos Piala Dunia nih, masuk. Lu sediain semua hotel, bahkan hotel sampai pelosok-pelosok lu pasti laku. Penuh. Ekonomi lu naik gak? Dia bilang, ini ada orang 200 juta orang siap berangkat nih. Lu siapin aja sampai pelosok-pelosok, bahkan sampai manapun ditempatin nih orang. Gue kan bawa untung nih ke negara lu nih. Apa timbal baliknya? Politik, Bang. Itu konspirasinya, Bang. Gila kan? Kita lolos nih. Amerika, Kanada, Meksiko. Tuan rumahnya 2026. Patrick Kluivert sudah datang dan sudah resmi menjadi pelatih Indonesia. Tentunya itu bukan sekedar perencanaan sia-sia dari seorang Erick Thohir. Walaupun Coach Justin masih mempertanyakan apakah Louis van Gaal kah yang diminta sebelumnya, tapi karena Louis van Gaal mungkin faktor usia atau apapun ya, sehingga dia menolak. Tapi feeling dia ya, dari semua pelatih yang di hire sama PSSI, mungkin ada Giovanni van Bronckhorst atau siapapun gitu, hanya Patrick Kluivert lah yang mungkin tersedia. Patrick Kluivert mungkin adalah orang yang direkomendasikan langsung oleh seorang Louis van Gaal. Walaupun kata Pak Erick Thohir, ya dia yang bersedia tanpa ada repot-repot, ribet-ribet untuk menetapkan asistennya. Kita tahu sendiri kan ada Dani Lanza dan Paul Rur yang akan menjadi asistennya. Yang kita tahu sendiri, Paul Rur sendiri lumayan punya track record yang baik untuk mempromosikan tim-tim Liga 2 Belanda ke Eredivisie. Dani Lanza mungkin punya kemampuan juga. Ya artinya ada 2 asisten yang akan menemani seorang Patrick Kluivert. Dan aku yakin seorang Erick Thohir pasti udah hitung-hitungan soal ini. Peluangnya mungkin bagi seorang Erick Thohir, Patrick Kluivert dan kawan-kawan
lebih besar peluangnya untuk masuk ke Piala Dunia, membawa timnas kita masuk Piala Dunia dibanding Sintayong sendiri. Mari kita lihat sebuah konspirasi yang seperti dikatakan Kemal tadi, bahwa Indonesia ini sebenarnya mungkin ya sudah hampir 90% akan masuk Piala Dunia. Dengan situasi, pertama kita harus paham dulu, jatah untuk tim Asia itu bisa bertambah antara 7 sampai 8, yang sebelumnya mungkin 4 atau 5 ya, plus setengah gitu ya. Oke, jadi peluang Indonesia cukup besar. Poin kita pun sebenarnya masih sangat tipis sekali dengan peringkat 2, yaitu beda 1 poin dengan Australia. Artinya mungkin Jepang sudah tidak terkejar, tapi untuk peringkat 2 secara langsung itu bisa kita dapat. Nah, poin ketiga, jangan lupa bahwa pemain kita hampir mungkin sekitar 17 itu adalah tim dari naturalisasi yang dibawa langsung dari Belanda. Intinya keturunan Belanda. Pelatih kita adalah orang Belanda yang punya cara main gaya Belanda, yang sudah hatam dari akademi di semua tim-tim junior under di Belanda, yaitu dengan gaya total football atau minimal gaya Eropa, yang tentunya berbeda dengan gayanya Sintayong yang kita lihat secara taktik. Tanpa mengurangi ya, mental maupun fisik sudah dibentuk dengan baik oleh seorang Sintayong. Tapi kali ini agendanya tidak hanya sekedar peringkat status besar di FIFA atau mungkin hanya round 3, tapi ada ambisi yang membuat kita harus masuk Piala Dunia. Dan ternyata itu juga seperti seolah-olah didukung oleh FIFA. Ya semua tim juga pasti didukung sama FIFA, tapi tahulah FIFA kan banyak korupnya. Nah, di Netflix tuh ya. Tapi kenapa FIFA akhir-akhir ini jauh lebih kayak menganak-emaskan Indonesia seperti kata Kemal tadi dengan cerita konspirasinya? Masuk akal juga. Mulai dari kasus Kanjuruhan, Bahrain yang ditolak bandingnya, malah diancam mereka nanti disuruh didiskualifikasi sehingga kehilangan poin. Terus kita juga masih ingat Piala Dunia Under 20 yang gagal gara-gara Ganjar, tiba-tiba dapat jatah lagi oleh Erik setelah di lobby Piala Dunia Under 17 bisa di kita. Nah itu kan sebenarnya kan sesuatu yang FIFA sendiri mulai memperhatikan kita ya. Belum lagi beberapa media-media 433, terus Fabrizio Romano. Kapan nih mereka kok bisa notice ke kita terus kayak gini? Aku yakin FIFA sangat mendorong Indonesia untuk lolos Piala Dunia, dan sepertinya halangan-halangannya itu disingkirkan. Logikanya kenapa demikian? Ya kita lihat animo bangsa ini sih sebenarnya. Jadi intinya kita punya kesempatan yang baik, selain karena pertama kita punya generasi emas bisa dibilang, yang pemain timnas kita yang lokal juga seperti Rido, seperti Asnawi, seperti Arhan, ya Marcelino, itu semua kan dari lokal itu punya kemampuan yang bisa mengimbangi permainan para pemain naturalisasi kita yang bermain di Eropa. Mulai Kevin Dix, Jay Izas, dan yang lain-lain. Dan mereka masih muda sekali. Kemudian, kita lihat sendiri di bawah Sintayong sekalipun mereka padu. Walaupun terlepas ada masalah teknis sejak kejadian di Cina kemarin, tapi kita masih punya poin kan. Nah, bisa mendapatkan poin kan. Kebayang nggak kalau ini nanti benar-benar dilatih seorang Patrick Kluivert yang sudah asli Belanda dan dengan gaya total football, apakah mungkin gaya permainan kita mirip kayak lawan Arab Saudi? Kalau mengutip kata Pak Erik, sebenarnya permainan kita itu sebenarnya sudah di level Asia 4 besar bahkan katanya. Karena dengan ada sekitar 17 orang pemain yang bermain di Eropa. Jangan dilupakan itu. Itu kata Pak Erick Thohir. Jadi, aku pikir memang 2026 ini seperti tidak mustahil untuk kita. Ditambah FIFA pun sepertinya memberikan karpet merah buat bangsa ini. Kedua, kenapa FIFA menganak-emaskan? Pasti faktornya adalah karena Indonesia ini punya animo yang luar biasa sekali untuk sepak bola. Mungkin hardcore-nya mirip Argentina. Tapi jangan lupa kalau penonton kita itu lebih banyak dari Argentina. Jumlah penduduk kita itu lebih banyak dari Argentina. Bisa dibayangkan, kita yang tidak pernah lolos Piala Dunia saja, kalau sudah terjadi Piala Dunia, bagaimana animonya, penontonnya, nobarnya. Luar biasa kan? Itu yang FIFA mungkin melihat. Bagaimana kita juga pertandingan away saja di Arab Saudi bisa penuh stadionnya. Tiongkok kalau itu nggak dijatah mungkin penuh juga. Belum lagi waktu di GBK itu memecahkan rekor sebagai kualifikasi terbesar. Penontonnya paling banyak. Jadi FIFA mungkin merasa bahwa Indonesia ini pasar yang masih sangat-sangat potensial di tengah-tengah generasi Z yang selama ini sudah mulai banyak meninggalkan olahraga lapangan karena kebanyakan main gadget. Tapi karena ada animo ini mungkin generasi Z pun bisa latah ikut gitu loh. Tidak menggunakan gadget atau bagaimana.
Jadi mengikuti juga persepak bolaan. Ini salah satu hal yang bisa menarik perhatian kembali untuk masyarakat menonton sepak bola, terutama untuk di Indonesia. Jadi, menurut aku FIFA juga melihat bahwa pasar Indonesia tidak sekedar hati konsumen, tapi ada peluang lebih besar lagi karena meningkat juga secara kualitasnya. Terus Piala Dunia di 2026 itu kan 48 peserta, seperti yang aku bilang tadi. Jadi karena kita mungkin jatahnya makin luas, maka Indonesia sudah pasti akan punya peluang besar untuk masuk Piala Dunia. Kalau sudah masuk Piala Dunia, bayangkan Amerika yang kalau kata Kemal tadi diserbu penonton dari Indonesia. Ya walaupun mungkin 3 pertandingan lah minimal ya, karena kan pertandingan di Indonesia ya ini bukan mendoakan, mungkin sulit juga untuk lolos grup, mungkin kita nggak pernah tahu. Tapi mungkinkah Indonesia cuma ada seminggu doang atau 2 minggu, bisa jadi sebulan. Pasti akomodasi di sana, terus tiket, itu semua kan jadi pemasukan yang luar biasa buat Amerika, meningkatkan ekonominya. Pasti akan diserbu. Belum lagi hak siar. Yang jelas orang Indonesia karena pertama kali itu pasti tidak akan, karena ini pertama kali pasti Indonesia akan gila-gilaan ke sana warganya ya, terutama yang mungkin mereka sudah sangat setia dengan timnas dan penggila bola. Pasti itu sangat membantu perekonomian Amerika, Meksiko dan Kanada nantinya ya, mungkin jadi ada kunjungan warga-warga Indonesia. Nah itu FIFA melihat ini hype ini tuh bisa dimanfaatkan dengan baik kalau Indonesia bisa lolos Piala Dunia di 2006. Nah itu FIFA punya perhitungan juga tuh ke situ. Dan terakhir, kenapa Pak Erick Thohir berani mengambil keputusan ini, mengambil Patrick Kluivert, terlepas ada drama apapun itu ya, sejak di Cina baru diambilnya tanggal 6 Januari kemarin pemecatannya, dan tanggal 12 sudah ada peresmian Patrick Kluivert. Aku pikir seorang Erick Thohir punya perhitungan yang luar biasa. Jangan lupa dia adalah seorang yang sudah hatam di dunia industri ini. DC United, Inter Milan, sekarang Oxford, belum lagi tim basket. Intinya ya seorang Erick ini sudah banyak berkecimpung di sini, lengkap dengan bau busuknya juga, dia udah tahu permainannya bagaimana. Yang jelas ketika seorang Patrick Kluivert pun, andai pun ini memang pilihan yang kesekian, tapi itu kan masih tetap di standar dia. Artinya ini masih tetap sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kita saja yang mengharapkan mungkin seorang Giovanni van Bronckhorst, tapi siapa yang tahu Patrick Kluivert mungkin bisa melakukan hal yang lebih. Buktinya sambutan dia pun lumayan ketika seorang Patrick Kluivert datang tadi malam. Intinya seorang Erick Thohir punya ambisi juga membuat Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026 seperti amanah buat bangsa ini, dan jangan lupa bisa jadi ini juga sebuah kendaraan yang baik buat dia di 2029. Ya, Anda tahu apa itu nanti kan? Tentunya tidak ada yang gratis, tapi Erick sangat perhitungan dan dia tidak akan pernah sia-sia dalam melakukan apapun. Ingat dia udah berapa tahun di PSSI, kurang lebih hampir 4 tahun. Nggak mungkin dia menanamkan sesuatu investasi itu untuk kesia-siaan belaka. Tidak. Erick pasti punya tujuan yang lebih besar. Dan semuanya pasti diperhitungkan dia agar tetap membuahkan hasil yang maksimal. Itulah seorang Erick Thohir. Mari kita tetap dukung timnas. Sintayong sudah meletakkan pondasi yang besar. Patrick Kluivert mungkin yang akan menuainya dengan maksimal. Tidak masalah, karena yang terpenting seperti kata Sintayong adalah kita harus lolos Piala Dunia. Dukung terus timnas, dan bravo selalu timnas Indonesia. Jangan lupa komentar ya. Terima kasih.